Hanya di dalam kuasa-Mu, biarlah Tuhan saja yang beracara, bekerja di tempat ini. Kau nyatakan kemuliaan di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Dan Roh-Mu melawat setiap pribadi. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Waduh. Hitam. Ini mek didekek. Tema bulan ini ada di 2 Timotius ya, 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Bagaimana saudara dalam seminggu ini, apakah menghadapi keadaan itu membuat kita menjadi malas ibadah? Karena memang saudara ya, kalau kita fokus kita kepada keadaan, fokus kita kepada sekeliling kita nggak akan pernah bisa untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa tenang, dan semua hati pikiran kita tujukan kepada Tuhan. Baru itu kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Walaupun sekitar kita ini menekan. Sekarang memang benar ya saudara ya, kalau kita enggak benar-benar berdiri dalam firman Tuhan, kita enggak benar-benar melekat kepada Tuhan, kita sudah tumbang saudara. Saya sendiri, saya mengalami banyak masalah, banyak pergumulan. Kadang itu memang saya itu ngomong sendiri sama Tuhan. Tuhan, aku gak entek-entek iki apa sampai umurku wis swidak lebih. Kok gak entek-entek? Tapi Tuhan cuma satu berikan. Aku memberikan kamu kekuatan. Ya betul memang. Ya Tuhan. Memang betul. Satu hari kesusahan, satu hari cukup satu hari. Jangan mikirkan yang apalagi yang masih tahun depan. Hari ini loh kita bisa melewati. Besok pagi kita bisa bangun lagi. Itu sudah puji Tuhan. Seberat-beratnya tekanan, kita dihimpit kiri kanan atas bawah. Rasanya pasrah. Tapi jangan lupa janji Tuhan. Janji Tuhan menyertai kita. Janji Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena keadaan sekarang ini sungguh-sungguh iblis sedang bekerja untuk menekan supaya anak-anak Tuhan ini merasa jenuh, merasa bosan. Aku sudah melayani begitu lama, aku sudah memberikan semua waktuku, tapi kenapa aku masih seperti ini? Itu yang harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita bisa fokus hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga masalah yang ada di sekitar kita walaupun ada, kita enggak merasakannya. Kita akan tetap bisa menyanyi, kita bisa bersuka cita, kita bisa ngobrol sama keluarga. Tapi kalau kita fokus kepada masalah, kita akan berusaha sendiri, nggak mau diganggu. Kita akan masuk kamar dikunci, nggak mau diganggu anak, nggak mau diganggu siapapun. Itu yang iblis mau, supaya kita merasa sendirian. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan ya, kita lebih lagi menjadi menjadi terang. Apa yang hamba-hamba Tuhan kayak saya di sini, saya menyampaikan firman Tuhan, tapi kehidupan saya sendiri tidak ada damai sejahtera. Apakah saya bisa menjadi contoh, menjadi berkat? Apa enggak jadi batu sandungan? Nah, di dalam malam ini pagi ini
tema gereja bulan ini yaitu di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman. Ini bukan hanya untuk, nggak ada ini namanya beritakanlah firman. Untuk hamba-hamba Tuhan beritakanlah firman. Untuk gembala, enggak. Beritakanlah firman, siap sedialah. Jadi memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak bagian-bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan. Kalau kita nggak bisa berdiri di depan, nggak bisa nyampaikan firman Tuhan seperti ini dengan kehidupanmu. Dengan kita memberikan telinga kita untuk mau mendengar orang yang sedang curhat, sedang mengeluarkan isi hatinya. Berikan itu. Itu sudah termasuk melayani. Dan tema minggu ini, tema pagi ini saya mau beri judul tetap setia melayani apapun keadaanmu. Saya ambil di dalam ya saudara. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi setiap kita terlebih yang melayani Tuhan, yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, harusnya kita itu bisa mengucapkan syukur karena kita sudah dipakai Tuhan. Karena kita sudah diberikan kesempatan untuk melayani. Harusnya kita mengucap syukur, tidak mengeluh. Tapi kebanyakan yang saya lihat itu pelayan-pelayan Tuhan itu kebanyakan mengeluh ya. Rasanya kalau diberi tugas diberi lagi gitu ya. Aku meneh sih. Kau ono liyane ta. Loh, itu harusnya bersyukur ya. Karena kita kalau sudah mati, nggak ada pelayanan lagi. Nggak ada tugas lagi di bumi ini. Tapi biar kesempatan yang Tuhan berikan, itu kita pergunakan dengan baik. Dan itu saya juga belajar. Dan kita tidak akan pernah mampu melayani Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur, tanpa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Karena kita tidak akan pernah mampu untuk melayani dengan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seorang hamba, seorang percaya, setiap kita orang percaya itu dipanggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita loh. Yang penting ada kerinduan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memberitakan firman Tuhan. Ada kerinduan di dalam hati. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas.
Banyakan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau sudah dapat tugas, oh aku menit tugas, oh minggu ngarep aku gak tugas, gak nang gereja. Karena mereka melayani itu hanya untuk apa ya? Mungkin karena diajak ya, ayo pelayanan, daripada kon gak melayani, kon nak pinter iki, kon nak pinter iku, ayo melayani. Melayani Tuhan harus dengan segenap hati. Karena apa? Karena memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Tanpa kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita tidak memberikan pelayanan yang terbaik, yang full untuk Tuhan. Kita sudah di akhir zaman, saudara. Sekarang kalau kita mau merenung, apa sih yang sudah kita kerjakan? Selama kita percaya Tuhan, selama kita melakukan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Kalau saya merenung, walaupun saya sudah melayani di depan, saya melayani berdoa, saya melayani mendoakan orang-orang yang sakit. Tapi terkadang saya merenung Tuhan, saya tahu saya belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan gak melihat apa yang kita kerjakan. Kalau Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, sing oleh poin gede itu mesti gembala, evangelis sing memberitakan firman itu ya. Itu yang paling, kalau itu, tapi sekalipun engkau memberikan hidupmu untuk pelayanan di gereja, untuk di jalan-jalan, tapi hatimu jauh dari Tuhan, engkau tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, engkau tidak pernah memberikan waktumu untuk Tuhan secara pribadi, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mau setiap hati, setiap pribadi itu memiliki hubungan yang tidak pernah terputus. Bukan hanya pagi aja, karena kebiasaan kita berdoa selesai sudah. Tapi hubungan yang terus menerus dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Apapun, saat kita bekerja, saat kita di dapur, mungkin saat kita ngurusi anak-anak, hati kita ini hati yang menyembah. Menyembah gak harus di kamar, ninggalkan semua, enggak saudara. Menyembah itu hati kita, roh kita yang menyembah kepada Tuhan. Dan tangan kita ini bekerja. Tetapi hati kita menyembah. Tapi kalau kita bekerja, hati kita nggak ada penyembahan kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan? Tidak ada. Kita hanya capek. Setiap kita memutuskan untuk melayani, kita harus menghadapi penolakan orang. Orang yang gak suka, karena biasanya kita kayak itu ya sama teman-teman, kemudian kita tahu-tahu agak menjauh, karena sudah gak satu roh, kita gak ada damai sejahtera, akhirnya kita meninggalkan teman, dan mereka akan apa? Ngomongin kita, sok suci, itu. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami penganiayaan. Tetapi firman Tuhan harus tetap diberitakan. Jangan menyerah. Karena firman Tuhan ini kalau diberitakan dan banyak orang yang mengenal kebenaran, banyak orang yang akan akhirnya mencari Tuhan, mencari kebenaran itu. Apa yang Tuhan kehendaki
yaitu jiwa-jiwa. Itu akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Makanya saya juga berdoa itu untuk hamba-hamba Tuhan, apologet yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang firman Tuhan. Akhirnya mereka disingkapkan, mereka akhirnya mengerti bahwa hanya jalan satu-satunya ke surga itu melalui Tuhan Yesus. Banyak yang mereka itu akhirnya menerima Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk mereka, agar mereka terus tetap kuat, terus dipakai Tuhan. Kita mendoakan hamba-hamba Tuhan, itu juga suatu pelayanan yang mungkin gak dilihat orang. Tapi Tuhan yang melihat. Tuhan yang akan memberikan kita upah. Males berdoa gak ketok wong, gak oleh bayaran. Tetapi Tuhan yang akan mencukupi. Jangan takut melayani. Aku kalau melayani aku gak bisa usaha, aku gak iso golek duit. Padahal uripku iki dodolan. Jangan takut saat engkau menomorsatukan Tuhan, melayani Tuhan, karena engkau mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat, yang terhilang itu. Tuhan melihat kesungguhan kita. Karena hati kita sama dengan Bapa, yang penuh dengan kasih. Enggak cuek. Paulus memperingatkan bahwa orang tidak lagi mau menerima kebenaran firman Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan saat-saat ini yang hanya memberitakan firman Tuhan yang yang menyenangkan hati mereka. Yaitu kemakmuran. Tapi mereka tidak mau menegur. Tidak mau mengingatkan. Kembali, berbalik kepada dosamu, tinggalkan dosa. Tapi gereja, hamba-hamba Tuhan di luar sana itu ya banyak yang kalau engkau memberkati gereja ini, engkau akan diberkati. Saya melihat satu video ya di gereja, itu kayak layar gini, itu ada barcode-nya ya untuk mau nah itu kayak berdoa itu gimana ya, sampai ya Tuhan bener tah ini Tuhan, saya sampai seperti itu gitu loh ya. Jadi diarahkan untuk jemaat itu berdoa terus supaya mempersembahkan, dengan persembahan itu engkau akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. Tujuannya mereka hanya untuk supaya scan itu tadi. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Kalau kita melayani, kita harus memberikan hati kita yang sepenuhnya. Kita murni melayani Tuhan, kita tidak melihat apakah saya diberi PK atau enggak. Tapi berikan hidupmu dengan tulus kepada Tuhan. Melayani karena ingin menyelamatkan jiwa seseorang. Seperti saya pernah mengalami ya, di tempat kos saya di seberang itu ada, makanya di sini dikatakan tadi firman-Nya beritakanlah firman, siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Nah di sini saya kemarin tuh waktu mempersiapkan, saya teringat kos-kosan saya itu anak Kalimantan itu kesurupan gitu. Dia kesurupan, sudah
didatangkan orang-orang gereja atau apa gitu ya 2 hari. Waktu malam hari sekitar jam 10 setengah 11 dia ngamuk-ngamuk lagi, anak kos-kosan itu. Entah itu kuliah atau kerja saya tidak tahu. Tapi anak orang Kalimantan Timur. Kemudian orang yang punya kos itu ingat saya. Loh Mbak Ros lah pendeta, itu dulu loh ya, sudah berapa puluh tahun. Sudah ngomong saya pendeta, Mbak aku duduk pendeta, aku bilang gitu. Oh iya ta, Mbak Ros saya bilang. Iki loh Mbak ngene. Lah, kemudian saya waktu itu baru mulai lahir. Baru lahir itu. Saya belum ngerti. Tapi saya ada orang yang minta tolong itu enggak seiman yang punya rumah itu. Minta tolong saya. Terus saya kan otomatis telepon hamba Tuhan yang mentorin saya gitu waktu itu. Saya telepon, Pak, tolong Pak, ini tetangga saya orang kos ada yang kesurupan. Tolong Pak didoakan, dilepaskan aku. Loh, Mbak Ros, Mbak Dian, aku ngomong sama saya Mbak Dian, ini sudah jam malam besok aja. Dan lagi itu bukan bagian saya. Saya di situ itu baru bertobat, baru belajar untuk mengenal Tuhan gitu. Saya kaget. Loh, masuk hamba Tuhan ngene rek. Lah lek iki wong ngenteni meneh, awake dibanting-banting. Ayo sok mati. Terus saya berdoa, saya masuk, saya serahkan sama Tuhan, saya bawa minyak urapan, saya masuk ke anak itu. Saya pegang anak itu, saya doakan, saya lepaskan. Ya tidak tahu yang saya belum itu berdoa itu baru belajar, saya itu baru belajar berdoa. Tapi ya itu tadi, siap sedialah. Saya merasa Tuhan memberi aku kuasa, itu yang ada di dalam hati saya waktu itu. Saya pasti bisa Tuhan, karena bukan saya tapi Tuhan. Saya doakan anak itu, saya doa dalam nama Yesus. Saya tidak tahu saya keluar dalam nama Yesus. Aku patahkan, hancurkan roh-roh jahat, kuasa gelap, roh najis, jinnya cabul. Dia teriak di situ. Nah, itu kalau dengar doakan roh najis, jinnya cabul, itu kan rasanya tersinggung ya. Tapi ya tidak tahu, pokoknya saya keluar itu dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dan itu teriak terus nangis, terus dia saya peluk, saya kasih minyak urapan. Tuhan mengasihimu. Saya bilang gitu, anak itu nangis. Kemudian jangan takut, Tuhan gak pernah tinggalkan kamu. Saya ingat itu. Terus saya peluk gini. Kalau tidak salah Kalimantan, Cina Kalimantan kayaknya loh. Tidak tahu Dayak ya, tidak tahu apa. Kemudian tenang sampai pagi. Ternyata orang keluarganya itu datang jam 8 itu. Untuk bawa anaknya itu. Tapi dari malam itu sampai pagi nggak apa-apa sudah. Terus yang punya rumah Mbak Rus, terima kasih ya Mbak Rus. Ya Mbak, sama-sama. Nggak ada yang mau. Sing orang-orang yang Kristen-Kristen nggak mau. Karena nggak pernah ini yang kesurupan. Batinku aku dewe ya nggak tahu ya. Tapi karena ada keberanian itu loh. Makanya kalau kita melayani, minta Tuhan roh keberanian itu. Supaya kita berani melayani, berani mendoakan orang yang sedang terikat dengan kuasa gelap. Apalagi yang sampai marah-marah. Kita harus berani, jangan kita diem aja. Kita harus praktekkan tuh firman Tuhan, bahwa itu benar. Firman Tuhan itu punya kuasa. Kita harus belajar memberanikan diri untuk mengerjakan apa yang di hadapan kita ini loh. Malu kalau kita tidak mau melakukan. Malu ambil apa? Iblis. Dari ini ngakoni anak Tuhan. Punya kuasa, iso ngalahno aku, kok gak wani melarikan diri. Kamu adalah surat pujian. Kami yang tertulis, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami
dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita ini adalah surat pujian, surat terbuka. Kalau kehidupan kita menunjukkan surat terbuka itu yang enggak benar, bagaimana? Kita harus menjadi surat yang terbuka, surat pujian melalui hidup kita ini loh. Belajar dari Timotius. Di dalam Timotius seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius ya tadi itu ya, 1 ayat 12, aku bersyukur. Kita harus selalu bersyukur. Karena Tuhan kita itu adalah orang-orang yang terpilih. Orang kalau yang terpilih pasti ada gunanya. Seperti Prabowo pilih menterinya, orang yang terpilih untuk menjadi menterinya, yang membantu presiden, pasti ada gunanya, pasti harus bermanfaat untuk rakyat, yang bisa membawa kesejahteraan rakyat. Apalagi kita yang dipilih oleh Tuhan, raja dari segala raja. Kehidupan kita itu harus mencerminkan Yesus Kristus. Kita melayani Tuhan bukan hanya sekedar melayani. Kita harus apa? Kita harus terlebih dulu. Saat kita memutuskan aku mau melayani, kita harus sudah benar-benar merasa bahwa aku sudah dewasa. Orang melayani harus menjadi dewasa. Tanpa kedewasaan kita akan mudah tersinggung, mudah putus, mudah melarikan diri, pindah gereja sana-sana. Kalau kita melayani Tuhan, dimanapun kita melayani, kita itu melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Aku duduk gerejaku, duduk jemaat gerejaku, gak aku mau berdoa. Ya ndak gitu. Dimanapun orang butuh didoakan, butuh mendengar kebenaran. Disitulah kita ada, disitu kita harus menyampaikan, disitulah kita harus memberikan diri kita. Kita semua harus belajar, saudara. Saat kita nanti menghadap Tuhan, kalau kita ditanya apa yang sudah kita kerjakan? Menfitnah Tuhan. Ngompor-ngompori Tuhan. Apakah itu anak-anak Tuhan? Yang pertama ya, sebagai pelayan Tuhan, yang pertama kita harus mampu mengucap syukur. Mampu mengucap syukur atas segala kasih anugerah serta kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita harus bersyukur. Seperti dikatakan firman-Nya, aku bersyukur, kata Paulus kepada Timotius. Aku bersyukur karena Dia yang sudah menguatkan aku. Untuk apa? Menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menganggap Paulus itu setia dan mempercayakan pelayanannya. Saudara, kita kalau mengenal pribadi Tuhan, kita mengenal hati Tuhan, kita akan merasakan apa yang dirasakan Tuhan.
apa yang dimau Tuhan, itu kita merasakan gitu. Tapi kalau kita melayani, tapi kita nggak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa mengenalkan produknya Tuhan? Kalau kita katanya bekerja di satu perusahaan, tapi kita nggak mengenal ini, merek ini nggak kenal spek-speknya atau apa, nggak tahu ya. Apa yang mau dipromosikan, apa yang mau diomongkan gitu loh. Supaya orang ini tertarik untuk bisa membeli. Begitu juga kita bekerja untuk Tuhan. Tapi kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak tahu apa yang dimau Tuhan. Kita cuma sekedar ngobrol, ngomong. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan mudah putus asa, akan mudah jenuh. Karena pengenalan akan Tuhan itu yang membawa kita untuk setia melayani, untuk setia mencari Tuhan. Saya kalau berdoa, saya minta Tuhan ajar aku untuk mengenal pribadimu, untuk lebih lagi untuk mengerti isi hatimu, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Beri aku hikmat yang daripadamu, untuk aku tuh bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam hidupku. Aku selalu minta untuk mengenal pribadi Tuhan loh. Karena mengenal pribadi Tuhan tuh nggak bisa hanya setahun 2 tahun, tapi setiap hari kita minta. Itu nanti Tuhan itu akan memberikan apa ya, untuk bisa mengerti gitu loh, apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang saya alami gitu. Makanya saya mengajak, ayo mulai cari pribadi Tuhan. Mulai cari pribadi Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan ini dengan senang hati gitu. Tetapi kalau kita sedang melayani, dulu saya seperti itu. Wis, gak pelayanan wis. Aku apa jenenge? Gak enak awakku, mek gak enak tok lho iku. Pelayanan diijolno. Tapi semakin saya belajar untuk mengenal Tuhan, saya semakin mengerti. Pelayanan itu bukan hanya sekedar untuk melayani supaya dilihat orang, supaya orang Kristen itu memang harus melayani. Enggak. Kita harus sungguh-sungguh memiliki hati seorang hamba yang mau sungguh-sungguh melayani dengan setia dalam segala keadaan apapun, dalam siap sedia dalam baik atau tidak baik. Mungkin kalau kita di jalan. Terus kemudian ada orang yang mungkin Tuhan kita digerakkan untuk melayani orang ini. Kemudian kita, waduh aku sih tunggu loro Tuhan tahu apa aku kesusu. Tapi kalau kita memiliki hati untuk melayani, kita nggak akan pernah bisa itu mengabaikan orang-orang yang butuh kita, butuh pelayanan kita, butuh doa kita. Kalau kita cuek gitu, hati ini nggak sejahtera. Saya pernah seperti itu. Saya disuruh Tuhan mendoakan, saksi. Akhirnya orangnya mati. Nyesel saya. Karena apa? Karena nggak berani. Takut ditolak, takut ini. Tapi ayo, minta Tuhan keberanian untuk mau melayani. Jangan melayani kalau dipanggil orang yang punya duit mau melayani. Pasti PKI gede. Justru Tuhan itu
perhatiannya itu kepada orang-orang yang nggak mampu, orang-orang miskin. Itu perhatian Tuhan di situ. Lihat pelayanan Tuhan selama 3 tahun setengah. Dia berjalan, ada perempuan yang anaknya meninggal. Dia bisa datengin itu. Dia nggak cuek karena dia tahu dia punya kuasa, dia bisa membangkitkan. Dia melihat, dia nggak cuek, dia datengin itu. Terkadang kita enggak. Jarno wis. Engko aku dilokno. Sok suci, sok iki. Tapi mari kita belajar. Dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Bukan sekedar tugas. Bukan sekedar tugas. Tapi melayani karena kita mengasihi. Karena kita sudah ditebus oleh Dia dengan darahnya. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Apakah dengan harta kita? Kalau dengan harta, mungkin saya nggak masuk karena saya tidak punya harta. Mungkin dengan kuasa, dengan orang-orang yang punya jabatan-jabatan tinggi, Tuhan melihat itu. Kita nggak ada. Tapi Tuhan hanya melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Dia untuk bertemu dengan Dia? Saya kalau sudah ngomong, saya rasanya tuh pengen nangis, Tuhan. Makanya saya sering untuk mengingat siapa saya dulu sebenarnya. Dengan saya mengingat siapa saya di situ saya bisa menangis. Tuhan, terima kasih karena Tuhan. Aku sekarang ini tidak seperti yang dulu, Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan aku kepercayaan untuk aku melayani, untuk memberitakan firman-Mu. Saya bisa nangis. Karena saya orang yang berdosa. Tapi Tuhan gak melihat itu. Tuhan melihat hati saya. Tuhan melihat mungkin saya lebih sungguh-sungguh, saya mau mengenal Dia lebih lagi. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan hanya separuh-separuh, kita tidak akan tahan hidup ini. Saya banyak tekanan, kalau saya gak benar-benar kenal Bapak saya sudah menyerah, saudara. Saya sudah menyerah. Karena tidak sebentar saya mengalami masalah pergumulan itu. Tapi karena firman Tuhan lo yang terus bicara. Engkau kuat, anakku. Engkau tahu aku gak pernah tinggalkan engkau. Jadi hai saudara-saudaraku, engkau yang mulai dengan keadaanmu, dengan penyakitmu, engkau mulai bosan. Engkau sudah berdoa, engkau sudah begini. Tapi Tuhan belum jawab. Tuhan selalu membuka tangannya untuk engkau datang kepadanya. Dia akan memelukmu, Dia akan memberikan kekuatan untuk terus engkau menghadapi itu sampai semuanya selesai. Karena Tuhan sendiri yang ada di depan kita. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan memberikan hidup kita untuk melayani. Biarlah kita tetap melayani Tuhan dengan setia. Jangan cari-cari alasan. Tuhan mau banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan mau.
Jangan kita menjadi orang yang cuek, orang yang penting saya percaya Tuhan, aku diselamatkan. No. Kalau semua orang seperti itu, bagaimana firman Tuhan bisa diberitakan? Dalam 1 Petrus 4 ayat ke-10 dan 11 di sini dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Kita sudah punya karunia masing-masing yang dari Tuhan. Minta Tuhan untuk bisa mengerjakan apa menjadi bagian kita dalam pelayanan kita. Jangan kita menolak, aku gak bisa berdoa, aku gak bisa untuk firman. Belajar, sehingga dimanapun pas kita berada, kita diperlukan, kita sudah ada persiapan. Dan kalau kita sudah kerjakan itu, yang dimuliakan itu Tuhan kita. Tuhan kita yang dipermuliakan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kita kalau ngobrol, jangan ngobrol yang, ya memang ya, kadang-kadang memang pasangan ngobrol ini bisa-bisa membawa kita itu ngerasani. Tetapi yang Tuhan minta itu apa? Kalau kita berbicara, beritakan firman. Bicaralah tentang firman Tuhan, menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Loh, kalau kita melayani, jangan dengan kekuatan kita, tetapi dengan anugerah. Kekuatan yang dianugerahkan Allah, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapat kekuatan dari Tuhan? Kita selalu berdoa. Saat kita melayani, apa yang Tuhan mau? Tuhan, aku melayani ini, apa yang harus aku kerjakan? Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu untuk melayani dengan benar. Semua kembali kepada Roh Kudus yang memampukan setiap kita hamba-hamba Tuhan yang melayani. Supaya apa? Kalau kita melayani dengan kekuatan dari Tuhan, supaya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tapi kalau kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, kita cepat bosen. Bosen aku ambek iki. Liyane ngono ae wong situ iki. Bisa seperti itu. Itu Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberikan kesabaran untuk menghadapi orang yang aduh, kalau kita tegur, kita memeli, kita akan diberikan kesabaran. Bisa mau mendengar. Tapi kalau tanpa kekuatan Tuhan, kita bisa mangkel sama orang yang kita layani itu. Makanya kita harus belajar untuk selalu melekat kepada Tuhan. Pelayan Tuhan harus memiliki tanggung jawab. Ketika kita dipercaya untuk melayani Tuhan, kita harus mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan pernah melakukan pekerjaan Tuhan dengan asal-asalan. Wes yang penting aku teko. Nyampe no firman, oh aku iso, tanpa mempersiapkan, menyerahkan Tuhan sendiri. Yang itu banyak loh hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya jatuh. Karena dia hanya sekedar melayani. Dia sudah merasa menguasai firman Tuhan. Saat dia melayani,
langsung tanpa tanya sama Tuhan. Memang kita melayani Tuhan tanpa campur tangan Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan rawat memang. Tetapi sebagai hamba yang menyampaikan, lama-lama akan tumbang, akan jatuh dalam dosa. Karena dia tidak terkontrol, tidak ada yang mengontrol lagi. Roh Kudus enggak lagi, dia peka. Makanya Tuhan mau saat kita melayani, kita datang sama Tuhan. Kita serahkan, Tuhan apa yang harus aku lakukan. Minta pimpinan Roh Kudus. Supaya apa, saat kita melayani, Roh Kudus yang membimbing. Bukan dengan apa? Dengan apa kepandaian kita, dengan isi hati kita. Mungkin kalau saya tersinggung dengan Bu Olivia, ketempatan aku melayani nang kene. Menyinggung. Tujuan saya untuk Bu Olivia. Tetapi kalau kita benar-benar dikuasai Roh Kudus saat memberitakan firman, benar-benar itu firman yang disampaikan. Dan kalau orang itu merasa tertegur, Roh Kudus sendiri nanti yang akan bicara kepada orang itu. Tidak menjadi sakit hati. Tapi kalau saya menyampaikan firman Tuhan karena kemampuan saya akan bisa menyinggung orang-orang yang saya merasa tersinggung. Biarlah saat kita melayani Tuhan, kita melayani dengan sungguh-sungguh dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus sendiri yang bekerja. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan itu boleh digenapi. Saudara yang kekasih Tuhan, apa yang kita kerjakan dalam pelayanan kita harus mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan totalitas, jangan setengah-setengah. Makanya kita kalau melayani, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja Roh Kudus di dalam kita saat kita melayani itu. Sehingga kita gak asal-asalan, gak seenaknya sendiri. Karena apa? Kalau kita dengan sepenuh hati, karena dia sudah menganggap saudara dan saya itu apa, sudah mempercayakan ini kepada kita, pelayanan itu sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Makanya kita harus sepenuh hati untuk melayani. Bukan hanya sekedar kita tugas, datang, nggak tugas, nggak datang. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sudah lama nggak datang. Yohana, mungkin ada pergumulan, kita nggak tahu ya. Mungkin ada apa, kenapa nggak datang ke gereja. Kita doakan, biar Tuhan melawat Yohana. Jangan kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Kita nggak besar loh ya. Kita bisa memperhatikan satu sama lain. Itu sudah melayani. Kita perhatikan, mungkin kita waktu ngobrol kita tanya gimana. Kalau mau cerita, sudah kita bawa doa. Saya seperti itu. Saya kemarin sempat telepon WA, WA sih, sama Bu, siapa sih?
Bu Tata, saya tanya kabarnya. Sudah satu rumah sama Niken, puji Tuhan. Terus saya bilang, Bu Ros ini banyak muslimnya gini-gini. Enggak apa-apa, Bu. Yang penting di rumah Bu Niken ada Tuhan Yesus. Dan ibu bisa menjadi terang. Oh, makasih ya Bu Ros gitu. Mungkin dia sendirian, dia enggak tahu gerejanya gimana. Tapi saat kita telepon, dia seneng. Mungkin dia terus bisa curhat. Dan di situ kita bisa ngajak dia berdoa. Itu sudah pelayanan, saudara. Sudah pelayanan itu. Pelayanan enggak harus di sini kok. Orang enggak tahu kita melayani, tapi Tuhan tahu saat kita melayani. Tuhan tahu saat kita memberikan hidup kita kepada Dia. Dengan memperhatikan saudara-saudara kita. Orang-orang yang butuh ditolong. Kita melayani jangan cari muka, jangan cari supaya kita itu diingat, enggak. Percuma kita diingat manusia, tapi kalau Tuhan lupa sama kita. Biar apa yang kita kerjakan ini tidak dilihat orang, tapi dilihat Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan ini itu menyenangkan hati Tuhan. Itu sudah cukup buat kita. Menyenangkan hatinya. Dengan kita melayani, dengan kita hidup melekat sama Tuhan, itu Tuhan sudah senang. Kita datang sama Tuhan itu menyembah, itu Tuhan senang. Senang, saudara. Tapi kalau kita selalu mengeluh, aku ngene iki ya apa? Wong lanang kerja, gak peduli. Mengeluh. Yang pada akhirnya apa? Hati kita yang sakit. Kalau sudah hati kita yang sakit, kita akhirnya sakit sama suami, sama anak. Saya di situ diajar sama Tuhan. Saya di situ diasah sama Tuhan. Sama anak-anak saya. Saya kadang sendiri, Tuhan aku ini anakku sudah dewasa. Sudah besar Tuhan. Tapi saya mau minta pengertiannya. Kemudian Tuhan bicara gitu ya. Jangan minta pengertian. Tunjukkan kasih-Mu pada anak-anak-Mu. Bahwa Engkau mengasihi. Itu memang butuh perjuangan, saudara. Butuh kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu marilah kita sebagai orang percaya yang harus melayani. Karena apa dikatakan di sini kita itu adalah imamat rajani. Imamat rajani. Yaitu imam-imamnya Tuhan yang harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baik atau tidak baik, engkau harus memberitakan. Supaya engkau tidak saat Tuhan suruh engkau sampaikan ini, engkau tidak mau menyampaikan. Itu kembali kepada kita. Karena orang itu harusnya sudah diselamatkan, karena kita tidak mau, tidak ngereken, akhirnya orang itu meninggal dengan tidak selamat. Itu kita sudah berdosa. Karena Tuhan sudah suruh kita untuk datengin orang itu. Saya belajar di situ. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan kita untuk bisa melayani dengan setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap setia melayani Dia dengan sepenuh hati, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin.